Horas madihita sasudena. Horas. Taparadi marohata asa masuk mahita tu parminggota di bagasa sadarion martangiang nahohom mahita. Amin. Mari dia mahita sia buku edita nomor 5 ayat 1 sahat 2. Jongjong mahita. Mar hite-hite goarni de bata ama, do goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, do goarni to di porbadia na tumapalangit dohot tanaon. Amen. Martua do halak nama naon di pangunjunan, ay dung tahu sian pangunjunan ni jalon na do tupal hanguluan, na pinarbaga-baga ni Tuhan itu akan naholong roha di ibana. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si rohana semurung.
Molea tema di rohanami tuho. Ala di joho hami tu pakirimon di hangulua saleleng nileleng na. Sailehom matondim tu rohanami. Asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami. Jala asa dilului hami akan di banua ginjangi. Pargogoi mahami manaluhon saluhut na yang mangambati hami tu hasanangan. Say paganda haporsiaon pakirimon do pamopom ni rohanami. Asa monang hami ro di ujungna. Lao majalo tupal hanguluan di jolom. Ala ni anakmu Tuhan Yesus si Pangulu. Amin. Mari demai tamu sesia buku edeta nomor 250 ayat sada. Tabege mapatik ni dibata di hari Minggu sadarion ima patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo. Ahudo Jahoba debatam nina debatatta. Dang jadi marakup ahu bainommu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaommu jaladang jadi sumanommu manang ahana di banua ginjang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yang gotong gabi si sobaon manang sioluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, yang go suture dalanna. Ai honau humna dosogot akan namar sineang di goarna. Patik paupaton. Ingat hamu ma pabadiahon ari minggui. Dina ono mari ma ulahamu nasa siulamu. Alai anggo ari papitohoni. Ari paradianan ni Jahoba di Batam doi. Dang jadi homangula anggo dinasa dari. Manang anakmu pe, manang borum. Manang naposom lahi-lahi. Manang naposom boru-boru. Rodi pinahammu. Rodi pangisi ni hutani halak pe namangai bati hutam. Ai dina ono mari do di topa debata langit dohot tanoon dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do iwana di ari papituhoni di bahani do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai ima sahatna atong rak mangido gogo mahita siat tuhata lao mangulahon na hombartu patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombartu patikmi. Amin. Marede mahita musesia buku edeta nomor 178 ayat sada dohot 2. Jesus
Jongjong mahita. Roma tu Jesus undang kona pambahenan muna sotama naing sesao na dodo sami di man muda nai mansai las rohat nai muse moloi asiando sape sai romahila tu surgoi laso nang marisi Tapaseret maroata, manopoti dosata tu debata, martangyang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Ginjang. Para si roha na sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalason nami na gudangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amin. Tabigi mabaga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Adong do dihita situa ni malim na songoni. Nahundul di siamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Ginjang. Dibaheni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujungna. Akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangolu do ibana toktong. Asa ditangyakon nasida. Hasangapem mak di debatana di Ginjang. Amin. Mare de mahita muse sia buke detta nomor 207 ayat sada sahat 2. Sai tiap pandanganku, sai tua, mai batos mosaku, ramon dia, dangolong berjalan sasada. Sai hamba ale Tuhan manoguan. Maluti marohaku lama sakit. Tuasini rohamu nagonagi. Sai sesama dosaku asa totong.
Tajahama hatani debata epistel di hari Minggu sadarion sian 2 Musa 10 alu ayat 17 sahat 20 tolu. Tajahama marsikat soring. Jadi didok sima tua doli ni si Musa matu ibana dang denggan nabi nahenmi. Madate homaon nak ho nang bangsoon na di julumon ay maduk duku ulaonod di ho daktarula anggo sasadaho. Oppe tangihom maswarakon. Uparohai peho asa didongani debataho. Homa madapotot debata sikat ni bangsoi jala homa pasahaton akahatai tu debata. Jala pasingotot tu nasida akapatik dohot akapuda. Jala pabotohot tu nasida dala sidalan nan nasidai doho ulaun si ulaun nasidai. Alai anggoho lului masiat sadok bangsoi bawa akan namar sihohot marroha akan nama kabiari debata bawa parroha nasitong akan nama kagigihon pangomuan nasoturuti ima pabakit bahen hidup gumonggom nasida marsa 1000 marsa 100 mar 50 jala marsa 10. Asa nasida toktong manguhumi bangsoi alay nasa hatana balga tuhoma dibuan nasida anggo nasa hatana metmet nasida mamanguhumi asa paneak si ulaommu molo nasida dongammu mangusung. Rap hita sude molo di bahen kosong oni jala rotano ni debata tuho manulupi jala manahan maho makajongjokkon muli madohot sandok bangsoon tuinganan nabe mardame dame ima sahatna martua ma akan atumangion hatani debata jala napiopsa. Amen. Mare demai tamu saya buku edita nomor 760 ayat sada sahat 2. Jesus do ale aleku so ada tu dosni ale ale na sumurung India asoloan ni rohaku Tuhan haposaki si paluana mamorsan dosaki nama ngabuli ahu disita onoki mangurupi au di hagogotari Jesus do ale aleku so ada tu dosni ale ale na sumurung India Jongjong mahita. Tuhan Yesus do mamursan sudena dosaki na palua au sian pangagoi hutang kali maluhut na jolma na murugi hupelehon ngoluki tutuhani molo pajupang sogon abduku hantai ida oku maha mulia nai Jesus do ale aleku so ada tu dosmi ale ale na sumurung India Atok tahati dakkom mah hapor siaut tai songon na hinati dakkon ni dongata sa hapor siaut disadok portibion rap madok mahita. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Tuhan Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinuhon ni si Maria nagabe-gabe siaton di perbadia adorang so habubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus
Namate terpajal do ibana di haul pinor silang, na tuat tubonu toru dung ditanom, na mulak mangolu dari patoluhon, na manaik tu surgo, la hundul tu siamuni di bata Jahoba, amanai pargugo na sohatu dusani. Disima ibana pai mamulak sogut tu tanaon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tod di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan badia. Dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu do sogut daging ni halak nong mate, dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Maredemaita musaya sabuke deta nomor 220 lalu ayat sada dohot 2 huhut papunguhop pelean. Yesus hapus aku, unang mapasamu, au dihapus jangan, dinasomardongan, hototong dong aku, di pardalan aku. Yesus hapus aku, unang mapasamu. O sambing rajaku, hodolo aku, naposom doaku, di harajaanmu, sonang meroh aku, dung tak kasiau. O sambing rajaku, jala olo aku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Walaupun sebagian dari kita masih harus tetap beribadah di rumah, tetapi kita harus tetap semangat. Kita harus tetap kuat, kita harus tetap bersuka cita, karena kita tetap disertai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Karena itu mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi berita Injil pada hari Minggu ini dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 35 hingga ayat 45. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa
memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras ke atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terutama jemaat HKBP, puji Tuhan yang memberkati HKBP hingga berusia 159 tahun pada tanggal 7 Oktober yang lalu. Dan beberapa bulan ke depan, Sinode Godang HKBP akan memilih pimpinan HKBP yang baru untuk periode berikutnya. Saudaraku, kondisi yang terjadi akibat pandemi COVID-19 telah menguji kepemimpinan para pemimpin kita. Dari cara mereka mengatasi semua masalah yang timbul oleh COVID-19, kita bisa menilai siapakah sebenarnya dari antara mereka yang layak disebut sebagai pemimpin yang sejati. Dan nats kita hari ini mengajar kita tentang bagaimanakah kepemimpinan seorang Kristen. Saudaraku, secara naluri memang semua orang ingin menjadi orang besar, menjadi orang berkuasa, menjadi orang nomor satu, menjadi orang yang menduduki posisi tertinggi. Man will to power, kata Alfred Adler. Jala halak batak marsitasi tahun, asa dapot sadada holan hagabiu dohot hamoraon, alai dohot donang hasangapon kekuasaan. Adonggo halak musemadok lebih baik menjadi kepala kecil daripada menjadi jongos besar, kata orang-orang. Dan untuk memperoleh kekuasaan tersebut, orang mau melakukan apa saja. Ada cara yang benar, yaitu dengan ilmu yang tinggi, dengan karya yang besar, dengan kerja keras. Tetapi tidak sedikit yang menggunakan cara yang kurang baik, dengan main curang, main sogok, main suap, dengan kudeta, dengan nepotisme, dan katanya ada yang main dukun. Dan bahkan ada yang sampai menjual imannya, ganti agama demi sebuah kedudukan. Saudaraku, rupanya keinginan untuk menjadi orang besar itu juga ada pada dua orang bersaudara dari murid Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus. Mereka tidak hanya ingin masuk ke sorga, tetapi mereka ingin menjadi pemimpin, menjadi orang besar, menjadi orang yang berkuasa di kelompok Tuhan Yesus yang mereka lihat adalah Mesias yang akan memulihkan takhta kerajaan Daud. Dan cara yang mereka tempuh adalah dengan nepotisme, karena ibu mereka Marpariban, kakak adik dengan Maria, ibu Yesus. Saudaraku, biasanya orang yang ambisi menjadi pemimpin dan menjadi penguasa adalah mereka yang merasa dirinya lebih layak, merasa dirinya lebih mampu, merasa dirinya lebih besar dari orang lain, merasa mempunyai superioritas. Dan mungkin kedua murid ini juga demikian, merasa telah berbuat lebih banyak ketimbang murid-murid yang lain. Tetapi murid-murid yang lain juga seperti itu. Karena itulah murid yang lain langsung marah kepada kedua orang itu, karena mereka juga merasa mereka layak, mereka mampu. Dan rupanya ingin juga seperti Yakobus dan Yohanes. Mereka berpikir, kok cuma mereka? Apa kami ini juga nggak bisa? Saudaraku, ambisi seperti ini itulah yang memicu konflik di antara mereka dan di antara kita juga. Bila di antara perkumpulan orang-orang ada orang yang ambisi, maka perkumpulan itu lambat laun akan mengalami konflik. Kita harus terus berdoa
agar di sinode Godang HKBP yang akan datang tidak terjadi hal seperti itu. Tetapi biarlah semua sinodisten, terutama yang menjadi calon-calon, merasa dirinya tidak layak, merasa orang lain lebih mampu dari dia. Selanjutnya, mengapa orang mau menjadi orang besar? Mengapa orang mau menjadi pemimpin? Banyak yang bermotif besar karena mereka ingin melayani, ingin mengembangkan sesuatu yang mereka miliki yang berguna bagi rakyat banyak, bagi orang banyak. Tetapi saudaraku, tidak sedikit seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat 42 ini, yaitu karena mereka ingin berkuasa, ingin menguasai, ingin menindas orang lain, terutama ingin mengambil lebih banyak untuk dirinya. Bahasa kerennya sekarang ingin memperkaya, ingin menumpuk untuk dirinya sendiri. Saudaraku, dalam nats ini Tuhan Yesus menjungkir balikan semua pikiran-pikiran jahat seperti itu. Dan Tuhan Yesus mengajarkan sebuah bentuk gaya kepemimpinan yang besar, gaya kepemimpinan seorang Kristen sejati. Menurut Tuhan Yesus dalam nats ini ada dua hal yang harus dilakukan seseorang agar dia layak disebut pemimpin atau orang besar. Apakah itu? Yang pertama kita baca di ayat 37 ketika Yesus berkata, "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Apa artinya itu? Artinya untuk menjadi seorang pemimpin dan menjadi seorang besar harus ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar yang sangat berat, yaitu bersedia menderita karena menyaksikan kebenaran Kristus. Seseorang disebut orang besar dan pemimpin bila dia mampu membuat kebenaran Tuhan Yesus sebagai harga mati dan mau menerima risiko apapun untuk mempertahankan kebenaran Tuhan Yesus. Karena itu bila seseorang masih mau korupsi, apakah dia bernama Kristen? Kalau seseorang masih mau bersikap bunglon, pasti orang tersebut tidak memenuhi kriteria tersebut. Tetapi mau menderita karena Kristus, itulah pemimpin yang sejati. Itulah orang besar yang sebenarnya. Dan yang kedua kita baca di ayat 43 dan 4 sampai 45. Di sana disebutkan bahwa seseorang disebut pemimpin atau orang besar bila dia mau dan mampu menjadikan pelayanan bagi sesamanya sebagai cita-cita tertingginya. Bila dia mau dan mampu menjadikan pelayanan bagi sesamanya sebagai cita-cita tertingginya. Bila kepemimpinannya adalah untuk melayani orang lain. Karena itu menurut Tuhan Yesus ukuran kebesaran seseorang pemimpin bukanlah pada berapa besar kekuasaannya, berapa banyak kekuatannya, berapa banyak hartanya, berapa hebat pangkatnya, gelarnya atau ilmunya. Sama sekali tidak. Tetapi ukuran kebesaran seseorang pemimpin bergantung pada seberapa rela dia melayani orang lain, seperti yang ditunjuk pada epistel dari Keluaran 18 ayat 21 tadi, yaitu pemimpin yang melayani. Seorang pemimpin yang disebut pemimpin besar bergantung pada berapa banyak orang yang dia layani, bagaimana komitmennya untuk melayani orang lain, terutama mereka yang tersisih, mereka orang-orang kecil, melayani kelompok marginal dan kelompok yang sering terlupakan. Seorang pemimpin besar disebut seorang pemimpin disebut sebagai pemimpin besar bila dia menghargai istrinya, menghargai anak-anaknya, menghargai pembantunya,
menghargai karyawannya yang dia hormati sebagai sesama manusia. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Seperti bisa kita baca di Filipi 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-11. Pemimpin besar adalah yang melayani orang lain, sehingga dia mampu melihat potensi yang ada di dalam diri orang lain itu, lalu dia mengembangkannya untuk kesejahteraan orang tersebut dan untuk kesejahteraan orang lain. Bukan memanfaatkannya untuk kepentingannya sendiri. Tetapi pemimpin besar itu memberdayakan mereka bawahan-bawahannya supaya mereka mampu menjadi pemimpin-pemimpin baru. Pemimpin yang terus bercokol tidak mau memberdayakan orang lain bukanlah pemimpin sejati. Tetapi pemimpin sejati yang disebut pemimpin besar adalah yang mampu melihat potensi bawahannya, anggotanya, dan mengembangkannya sehingga mereka menjadi pemimpin baru siap menggantikan dia kapan saja. Ahli-ahli kepemimpinan modern juga mereka mengatakan bahwa pemimpin masa depan itu adalah pemimpin yang melayani, servant leader. Pemimpin dengan kuasa, pemimpin dengan tangan besi, itu sudah lewat zamannya. Seorang ahli, Charles Mans, pernah mengatakan, bibit keagungan berasal dari kerendahan hati dan melayani. Karena itu jalan terbaik untuk berhasil sebagai pemimpin adalah kerendahan hati. Kita harapkan para sinodisten memilih pemimpin seperti itu di Sinode Godang HKBP yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan pengajaran Yesus ini, apa yang harus kita lakukan supaya kita layak disebut sebagai seorang pemimpin di mana saja, di keluarga, di masyarakat, di gereja, di negara, dan lain-lain. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah buang segala ambisi untuk menguasai orang lain. Buang segala ambisi untuk memperhebat diri, buang itu. Orang yang menginginkan kuasa seperti itu justru akan direndahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ambisi-ambisi negatif seperti itu selalu membuat masalah, selalu menimbulkan kelompok-kelompok, selalu menimbulkan perpecahan. Tetapi yang kedua, sebaiknya yang harus kita lakukan adalah marilah menjadi pemimpin besar yang melayani. Jadikan pelayanan bagi sesamamu sebagai cita-cita tertinggimu. Dan lakukan itu bukan untuk cari muka, bukan untuk dipuji, bukan supaya disiarkan di televisi agar dilihat orang supaya menjadi sensasi. Jangan. Tetapi lakukan itu hanya untuk dan hanya oleh karena Tuhan Yesus. Karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi, melayani kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Saudaraku, ingat, kita tidak akan pernah menjadi hina bila kita melayani saudara-saudara kita yang dianggap hina itu. Kita tidak pernah menjadi hina bila kita melayani orang-orang yang dianggap hina. Tetapi bila kita melayani mereka, mari saudaraku lihat hasilnya. Lihat betapa harmonisnya satu keluarga bila semua anggota keluarga itu saling melayani karena mereka meneladani Kristus. Dakkola ripe si taruam mangan, terlumubi akadong aku ama-ama. Tetapi bapak-bapak juga harus melayani keluarganya, ibu-ibu juga, anak-anak juga saling melayani karena meneladani Kristus. Tetapi betapa hancurnya sebuah keluarga bila semuanya anggota keluarga ingin dilayani, ingin menjadi kepala. Tetapi mereka yang mau untuk saling melayani akan menjadi keluarga yang harmonis dan menjadi bahagia.
Demikian juga dengan di Huria. Bila semua ruas Parhalado dan semua hamba-hamba Tuhan mau menawarkan dan mempersembahkan dirinya untuk melayani murni, untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus, pasti Huria itu akan menjadi Huria yang harmonis. Dan pasti Huria itu akan diminati oleh semua orang. Karena itulah kita harus terus berdoa agar Sinode Godang HKBP yang akan datang memilih pemimpin HKBP yang seperti itu, yang rendah hati, yang hanya mau melayani saja. Dan saudaraku, saat ini Tuhan Yesus sangat membutuhkan banyak orang menjadi mitra kerjanya. Karena itulah Yayasan BKS Marturia ini terus berjalan. Karena kami ingin menjadi mitra Allah untuk melayani orang lain, melayani mereka yang malas ke gereja, melayani mereka yang sakit di rumah sakit dan di rumah, melayani anak-anak muda yang bingung, yang ragu-ragu atau mungkin sudah terbawa arus dunia, melayani mereka yang putus sekolah karena miskin, melayani mereka yang butuh modal kerja, terutama melayani mereka yang terdampak oleh pandemi corona ini. Bila kita mau melakukannya, saudaraku, kitalah pemimpin yang terbesar. Mari, bila semua kita ingin menjadi besar, mari berikan dirimu untuk melayani. Karena itu saudaraku, bila Anda ingin menjadi orang terbesar, pertama, jadikan Yesus dan kebenarannya menjadi harga mati bagimu. Artinya apapun yang terjadi, saudara mau mengikut Yesus dan mau memberitakan kebenarannya di mana saja. Dan yang kedua, jadikan pelayanan bagi sesamamu sebagai cita-cita tertinggimu. Melayani siapapun, dimanapun, karena Tuhan Yesus. Jangan pernah bercita-cita agar banyak orang menjadi pelayanmu. Jangan. Tetapi jadilah pelayan yang menghamba, yang melayani seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah Raja Gereja, pemimpin kami yang mau melayani dengan mengorbankan nyawamu bagi kami. Jadikanlah kami menjadi pemimpin seperti-Mu. Bentuklah para pemimpin kami menjadi pemimpin seperti itu. Terutama di kondisi pandemi ini, kami membutuhkan pemimpin yang melayani. Terutama kami memohon dengan sangat, ya Tuhan, di Sinode Godang HKBP yang akan datang, berikanlah kami pemimpin yang seperti itu, yang mau memberikan seluruh hidupnya hanya untuk melayani Engkau dan melayani jemaat-Mu dan melayani mereka yang miskin, yang berkekurangan, yang terpinggirkan. Tunjukkanlah itu kepada seluruh sinodisten, sehingga gerejamu HKBP semakin berkomitmen meluaskan kerajaan-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, sembuhkanlah umat-Mu yang sakit, terutama yang terpapar COVID-19. Pulihkan kesehatan mereka. Pulihkanlah juga ekonomi, pencaharian dan usaha mereka yang terdampak. Berikanlah kuasa-Mu dan kasih-Mu bagi seluruh para medis yang melayani mereka yang sakit, agar mereka tetap sehat dan bersemangat. Lancarkanlah Tuhan uji klinis vaksin untuk corona ini, agar segera dapat kami gunakan. Berilah roh yang taat akan protokol kesehatan bagi seluruh anggota masyarakat, agar penularan virus ini bisa segera berhenti. Tuhan Bapak Gereja, kuatkanlah bila ada umat-Mu yang lemah. Hiburkanlah mereka yang bersedih. Berilah kesembuhan bagi yang sakit. Berilah ketenangan bagi mereka yang gelisah. Berikan hati yang kokoh bagi mereka yang ragu-ragu dan sedang kebingungan. Berkati semua anak-anak, remaja, pemuda, para bapak-bapak, para ibu-ibu, juga para lansia, agar kami tetap bersuka cita menghadapi segala kondisi akibat corona ini. Kami harus menang, karena kami punya Tuhan Yesus yang kuat, yang menang dan yang penuh kasih. Hanya di dalam namanya kami berdoa. Kehendak-Mu lah yang jadi. Amin. Saudaraku, mari kita persembahkan persembahan kita
sambil kita bernyanyi dari buku ND nomor 730 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Jongjong mahita saluhutna. Saya bawa diriku oleh Tuhan, papan tarhon hina ulimbi Tuhan, suruh matan bibi saur turohaki. Tatangnya mapiliata ali di bata amanami na di banua gicang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nading dohot na saulibasa na mauliutus hupasahat tami masyan na nilehon mituhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asala putadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gicang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gicang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala dipasaorhon madamena tu todim. Amin.
Selamat hari Minggu.